Saya bawa judul tuh, Roh Kudus kerjasama dengan iblis, tanda tanya. Menurut Anda gimana? Iya, dasarnya apa? Kita kan bisa mengklaim sesuatu apapun, tapi pembuktiannya kan gimana? Lukas 4, coba Anda baca Lukas 4, 1 dan 2. Aku nggak ada Alkitab di belakang. Nah, lalu kamu bawakan aja. Lalu bentar dulu, kamu mau diskusi nggak ada kitabmu, lalu kita mau kayak gimana? Ya, kan Anda yang membuat tema, ya buktikan saja, sama aja. Sama. Nah, udah, saya penuhi permintaan kamu nih ya. Nih, kita baca Lukas 4 ya. Oke. Yesus dicobai iblis. Di Matius juga ada, di Markus pun juga ada. Nih. Yesus dikuasai oleh Roh Allah, ya, Roh Allah. Kalau terjemahan satunya Roh Kudus gitu. Pada waktu ia meninggalkan Sungai Yordan, Roh Allah memimpin dia ke padang gurun. Beda-beda nih terjemahannya, teman-teman. Di situ ia dicobai oleh iblis ya 40 hari lamanya. Tuh. Jadi Roh Kudus atau Roh Allah ini dia kerjasama dengan iblis gitu. Kayak gimana dia? Analoginya itu. Dia kan dicobai. Contohnya itu bukan analogi. Ini sejarah kitabmu. Bentar saya buka lagi yang lainnya nih. Saya gedein aja biar enak bacanya kita. Bentar. Ya. Nih, Yesus. Ya, sekali lagi Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan. Lalu dibawa oleh Roh Kudus. Dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Jadi kalau Roh Kudus ini lagi bawa Yesus ya ke restoran, nggak mungkin dicobai iblis. Kenapa pula iblis bawa ke padang gurun? Ya di padang gurun malah dicobai iblis. Coba Roh Kudus bawa Yesus makan-makan, nggak bakalan ada ya dicobai iblis. Ngaco Roh Kudusmu itu. Karena yang sesuatu yang ada pada dalam diri Yesus itu tidak disukai iblis, makanya dia dicobai, bukan kerjasama. Gimana sih? Kan udah jelas di situ dia dicobai. Anda kalau dicobai orang, Anda kerjasama untuk mencobai Anda. Bagaimana? Gini, karena Yesus itu ya dia menyampaikan firman Tuhan, wajar dia dicobai oleh musuh Tuhan, kan kayak gitu. Itu hal wajar. Yang kagak wajar itu kalau Roh Kudusnya bawa Yesusnya lalu dicobai oleh iblis. Coba jangan dibawa ke padang gurun, bawa ke restoran kayak bawa ngopi kayak itu Yesus. Gak bakal ada dicobai iblis. Kalau setan, tentu saja nggak dicobai iblis karena udah sama-sama setan. Ya justru yang Roh Kudus itu yang dicobai iblis karena tidak sesuatu yang baik itu tidak disukai oleh yang jahat. Begitu. Oh ya, berarti Roh Kudus itu berarti setan juga berarti. Bagaimana pikirannya itu? Dia kan Roh Kudus suci. Iya kan? Tanpa menolak. Tentu yang jahat itu tidak senang sama dia. Makanya dia dicobai, bukan untuk bekerja sama. Oh, bukan untuk kerjasama. Baik. Kalau bukan untuk kerjasama, apa alasannya Roh Kudus itu datang membawa Yesus ke padang gurun? Ngapain? Ya, karena orang itu hidup di sana, nggak mungkin dia dibawa ke sawah Sidoarjo kan? Kan namanya Tuhan udah tahu di situ ada iblis, malah dijerumuskannya oleh Roh Kudus.
Apa? Gimana analoginya? Enggak, kalau dia hidup di apa di Indonesia, ya dibawalah ke apa dia, entah ke sawah. Ini kan hidup di padang gurun, memang padang gurun di situ. Sabar ya teman-teman. Terima kasih ya. Sabar teman-teman. Bentar. Yang di YouTube ada nggak suara saya? Ada kan? Ada ya. Apa ya? Coba kamu jelaskan kenapa Roh Kudus itu kerjasama dengan iblis untuk mencobai Yesus, kenapa? Tidak pernah ada kerjasama. Kan di situ itu namanya kan, Tuhan pasti maha tahu. Udah itu tahu di situ ada iblis. Ustaz, itu Kita kau pula kau bantah. Tidak sinkron. Bantah kitabmu ya. Tidak sinkron. Dalilnya pulang dia salahi. Dalilnya pula dia salahkan teman-teman. Kitabnya disalahkan gak sinkron. Macam-macam. Ya, Anda membuat argumen tidak sesuai dengan dalil yang Anda angkat. Anda membuat tema tidak sesuai dengan tidak sinkron dengan ayat yang Anda tunjukkan. Ini Roh Kudus kerjasama dengan iblis. Mana ada kerjasama dia dalam ayat itu? Yaudah, saya bukakan ayat yang lain ya. Mana ayatnya kerjasamanya? Kerjasamanya di mana? Nih, segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Dipimpin Roh nih Yesus. Nih ya, ini di Markus lagi nih, beda ya. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Baik, kenapa di sini dipatutkan dan dicurigai dia kerjasama? Udah tahu Roh Kudus itu adalah Tuhan. Tuhan itu maha tahu. Ya, kalau Tuhan maha tahu, berarti seharusnya dia tidak membawa Yesus itu ke padang gurun, enggak gitu. Seharusnya dia bawa Yesus itu saya juga kepada KPK gitu. Ya. Saya juga curiga Anda sudah gila ini. Karena curiga kan, bisa curiga. Saya curiga bantah lagi saya juga curiga. Jangan gila sendiri. Saya juga curiga Anda sudah gila. Ayo udah. Oke, ya teman-teman. Saya nggak mau tunjukin lagi kitabnya. Kitabnya aja dibantahnya gitu. Jangan Anda membuat kitabnya aja ya. Kamu tahu nggak, Tuhanmu itu kerjasama dengan iblis tuh bukan cuma sekali. Jangan lari kemana-mana. Roh Kudus atau Tuhanmu itu kerjasama dengan iblis tuh bukan cuma sekali, berkali-kali. Penyalipan ya kerjasama dengan iblis tuh ya, mencobai Yesus kerjasama dengan iblis, membalas orang berdosa kerjasama dengan iblis. Kalau ada kerjasama, coba tunjukkan di mana kerjasamanya. Ada tidak kata-kata kerjasama di situ? Jangan Anda menyambung-nyambungkan. Saya curiga Anda sudah tidak. Kamu baca waras. Ya, kamu baca kitabmu. Bantahlah kitabmu. Anda sudah tidak waras lagi. Bantah aja kitabmu. Itulah curiga saya juga. Saya juga berhak juga curiga. Iya, bantahlah kitabmu. Itu kan asumsi Anda. Itu asumsi Anda. Ini tertulis di kitabmu. Itu tidak ada kata-kata kerjasama di situ. Baik, kalau kata Anda ya tidak ada kata-kata kerjasama, lalu buat apa Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun? Padahal di situ Roh Kudus udah tahu ada iblis. Yang mana Roh Kudus atau Tuhan itu pasti maha tahu di mana ada iblis. Kan kayak gitu. Tuhan, namanya Tuhan pasti maha tahu. Sekarang apa tujuannya? Tuhannya Yesus, Roh Kudus itu membawa Yesus ke padang gurun. Kalau bukan kerjasama, buat apa mereka main catur gitu? Kan main catur. Di padang gurun itu tempat di situ. Kalau dia hidup di udah tahu ada iblis, jadi bawa dia ke sawah. Udah tahu ada iblis, ngapain dibawa ke situ? Ya, karena Yesus kan bukan pengecut.
Kalau tidak ada pencobaan, iman kita itu tidak teruji. Iya, Ya, tentu saja kenapa? seperti itu kehidupan Kenapa kita. Roh Kudusnya kenapa bawa Yesus ke padang gurun? Kata kamu nggak kerja sama, lalu mau ngapain mereka? Kerja sama kalau bukan enak-enak mau saja main dia- catur. Terus kalau enak-enak saja dia nggak ada tantangannya, jadi untuk apa? Dalil lah, dalil di mana? Ah, Aduh. Bantahlah kitabmu, asumsi melulu dari tadi. jangan asumsi terus, ya kan? Bantah saya kalau bisa Kerjasama. gitu. Tidak Bantah ada kalau bisa. kerjasama di situ. Buat apa ya? Roh Kudus yang Supaya namanya ngarang. Tuhan Maha Tahu tiba-tiba membawa Yesus ke padang gurun, padahal Tuhan itu Maha Tahu loh. Di situ ada iblis, tahu pasti mungkin Tuhan. dia membawa Tapi ke kenapa lapangan bola. malah dia bawa? Lapangan bola belum ada waktu itu. Di padang gurun dia hidup, ya di padang gurun lah dia dibawa. Ya tahu, iya tahu nggak ada lapangan bola, nggak ada hotel, Ngapain nggak ada lagi nanya apapun kalau kan udah kayak tahu? gitu. Ya udah, tujuan Roh Kudus bawa Yesus ke padang gurun apa? Lagi. Tujuannya apa? Saya nggak nanyakan tempatnya apa, tapi tujuannya apa? Roh Kudus membawa Yesus yang jelas-jelas yang namanya Roh Kudus itu Tuhan Maha Tahu, di situ ada iblis, malah dibawanya Yesus ke situ. Ngapain Roh Kudus bawa Yesus ke situ gitu loh? Buat apa? Padahal di situ ada iblis. Ngomongnya, jangan bagus Aja dulu ngomongnya kasih. supaya Iya. Masalahnya apa? Saya nih pusing. Saya nih pusing karena apa? Kitab kamu sendiri kamu bantah sendiri gitu loh. Gak ada saya bantah. Jadi saya harus kayak gimana ngomongnya jadi belepotan juga. Saya ya teman-teman menunjukkan kitabnya ya. Kitabnya Anda yang saya itu bantah, dibantahnya juga gitu. Kerjasama. Yang mengatakan kerjasama itu yang saya bantah. Kalaunya dia tidak kerjasama ngapain? Kolaborasi itu, gitu. Kayak kalau kolaborasi. Seperti itu, asumsi seperti itu, saya juga menduga Anda sudah tidak bahas lagi. Kalaunya saya disebut itu. asumsi, kamu tunjukkan data kepada saya bahwa Roh Kudus kada tahu. Itu diralat dulu, kerjasama itu diralat dulu. Oh ya baik, saya ralat ya bahwa Roh Kudus tidak kerjasama dengan iblis, tapi kolaborasi dengan iblis. Ya. Tidak ada kata-kata seperti itu. Anda asumsi, saya juga asumsi. Lalu ngapain mereka Roh Kudus tuh bawa Yesus ke padang gurun yang udah tahu pasti ada iblis? Karena Yesus itu tidak senang oleh iblis, karena Yesus. Saya bukan tanya Yesusnya, nggak tanya Yesusnya. Saya nggak tanya Yesusnya. Yang saya tanya, dia harus menghadapi itu, dia harus menghadapi itu, tantangan itu. Dan seperti itu juga pengikut-pengikutnya saat ini. Jadi kalau enak-enak saja makan bakso, makan apa segala macam, apa gunanya? Alah. Sampai ke bakso pun dibahasnya pula. Anda juga seperti itu tadi ngomongnya. Gak ada mutunya kau bang, rupanya. Anda nggak bermutu lagi karena Anda cuma asumsi. Jawabannya mana? Kalau saya dibilang asumsi, bisakah kau patahkan asumsi saya dengan data? Itu tidak. Dari tadi kau nggak bisa gitu, nggak bisa. Itu harus ada ralat. Itu Anda harus hapus. Saya akan ralat ya, saya akan hapus judulnya kalau Anda bisa membuktikan bahwa ya Roh Kudus tidak kerjasama dengan iblis. Ya kalau tidak sesuai mana datanya? Data bantahannya mana? Data bantahannya mana? Anda tidak normal. Data bantahannya mana? Saya juga berhak juga menuduh. Saya dipertanyakan pasti saya bawa judul. Buat apa Roh Kudus bawa Yesus ke padang gurun? Padahal Roh Kudus itu pasti tahu, dia Tuhan pasti tahu bahwa di situ ada iblis. Lalu untuk apa Roh Kudus bawa Yesus ke padang gurun? Saya jawab ya, nih jawabannya. Saya jawab ya. Nih ya, start. Untuk dia menjadi Adam kedua. Adam kedua. Apa hubungannya dengan padang gurun?
Ya loh, karena kan waktu Adam dicobai sama iblis itu kan Adam itu kan gagal dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Kok nggak nyambung bang? Yang saya tanya tujuan Roh Kudus itu apa gitu? Ya supaya Yesus itu bisa menjadi, karena kan dia sepenuhnya manusia, benar-benar manusia, dia tuh harus benar-benar bisa mengalahkan pencobaan iblis itu. Di mana di situ dan dikatakan datanya bahwa Yesus dicobai iblis agar Yesus menjadi Adam yang kedua. Nah, ada kan ayatnya, bentar nih. Yes, di ayat-ayat Alkitab nih. Ayat Alkitab saya tunjukin ya, entar saya cari. Tunjukin lah. Ada di Kasatsak. Nanti habis ini saya boleh nanya kayak. Nggak, silakan. Teman-teman bantu tap layarnya ya, terus juga di posting ulang gitu. Ya, saya tunjukin ya 15 ayat. Apa kejadian? Ini 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tapi karena Yesus itu kan harus jadi ada Adam yang kedua supaya dia bisa nanti di akhir zaman membangkitkan tubuh-tubuh manusia manusia yang hidupnya sesuai dan seirama dengannya. Bang, pertanyaan saya bang ya, coba abang cerna pertanyaan saya. Ya di mana datanya ya yang menuliskan Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun agar Yesus menjadi Adam yang kedua. Itu di mana gitu loh. Loh, itu berpikir kritis Ustadz ya. Yesus yang dipenuhi Roh Kudus kemudian dibawa. Coba Anda baca dulu. Ya itu. Nah, makanya saya bilang gak nyambung gitu loh dengan Adam. Loh, ini Anda makanya harus bisa berpikir kritis, menganalisa segala sesuatu, Ustaz. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dia itu dicobai karena dia menggunakan kodrat manusia untuk menjadi Adam kedua supaya membebaskan manusia dari kutuk dosa gitu. Ya, Adam keduanya itu dari mana, Bang? Kau mengatakan Adam kedua. Roh Kudus membawa Yesus agar menjadi Adam kedua itu di mana? Loh, tadi kan itu kan tadi saya tunjukin nih 1 Korintus 15 ayat 45 nih. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Lalu apa hubungannya dengan padang gurun gitu? Nggak ada di situ disebutkan agar menjadi Adam yang kedua padang gurun itu. Ya dia mengenakan kodrat manusia, ya itu kan supaya dia bisa dengan dia mati, kodratnya mati di kayu salib itu dia jadi manusia sempurna yang tanpa dosa. Ini Bang, dalil yang kau berikan seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, tetapi Adam ya tahulah Adam makhluk hidup, aneh juga. Terus ya tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Roh Adam menjadi roh yang menghidupkan. Ini lalu apa hubungannya dengan padang gurun tadi gitu loh? Loh iya, Yesus itu harus menjadi Adam supaya nih ya, bentar ya. Saya tunjukin sabar. Nggak nyambung juga ayat yang kamu kasih Bang. Masalahnya makanya ayat yang Anda kamu harus kasih rasional dulu Ustadz. Bentar, Anda seharusnya kalau kita mau berpikir rasional, kalau kitab kamu sudah ada petunjuknya seperti di sini ya. Ini tujuan ayatnya untuk korelasi apa? Kejadian 15 nomor 45. Ya, makanya jangan hanya baca setengah-setengah itu, maka catat keseluruhan. Anda kemana-mana gitu loh Bang menjelaskannya. Ini kan mau dijawab kan secara kasih akademis. Nih, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu hari yang kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah, dan dalam segala chapter pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafir akan berbunyi dan orang mati yang akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Lalu? Ya, jadi ya dengan dia mengenakan kodrat manusia kita nih ya, saya kasih bentar ya jurnal penelitian nih ya. Nah, sabar dulu. Ada jawabannya kok. Nggak jelas gitu loh, dengan pencobaan atau Roh Kudus bertujuan membawa Yesus ke padang gurun.
Apa hubungannya dengan yang ayat yang kau Karena baca dia kan tadi? manusia sejati, Pak. Bang. Gini bang, ya makanya saya bilang kalau kamu baca kitabmu ya lihat konteks kitabmu ini ada menandakan ke arah mana dia penjelasannya. Nih ke Kejadian 15:45 bukan ke Lukas 4. Lo kejadian semua kita itu nggak bisa dipisahkan dari ayat sebelumnya. Iya ini perjanjian lama ya. nih. Nih saya kasih penelitian dulu, sabar dulu Ustaz nih ya. Nih ya, ini buku dari Orthodox Christian Theology Cambridge University Press. Nah, nih ya, ini penerbitnya ini adalah teologi di dalam Universitas Nottingham dan independent scholar yang translator di Particus Interest in Liturgical Theology. Ini orang profesor nih ya. Di penerbitnya tuh di Cambridge University dan ada ISBN-nya ya Ustaz. Ya, di sini dibilang apa? Apa kayaknya? Ya, saya Anda kemana-mana bang menjelaskan? Oh tidak Pak, tidak di kemana-mana Bang. Ustaz. Iya makin bingung kami jadinya. Makanya mempelajari iman Kristen itu harus. Heran saya, Anda menjelaskan makin tidak jelas jadinya loh. Ya, saya tunjukin dulu karena dia mengenakan kodar manusia sebagai Adam kedua. Ya. There is no object, no activity or place in the whole of creation that can prevent us from becoming what God formed in the beginning wished us to be. That is to say, according to His image and His likeness, God by adoption to grace dispassionated, just, good, and wise, whether we are rich or poor, married or unmarried, in authority and free or under obedience and in bondage, in short, whatever our time, place, or activity. Jadi kita itu diciptakan untuk apa? Supaya jadi ada dengan Yesus menjadi inkarnasi supaya kita itu bisa berteosis dalam kemuliaan yang ilahi, menjadi Kristus kecil. Serupa gambarnya dengan dia. Ada pula istilah Kristus kecil ya malam ini. Tapi yang jelas gini ya, saya tidak mengerti korelasinya apa gitu dengan tujuan Roh Kudus dan kenapa alasannya Roh Kudus membawa ke padang gurun. Di situ dengan Adam gak nyambung kalau Anda katakan agar Yesus menjadi ya Adam yang kedua. Kan kayak gitu. Iya. Ya karena dia kan berhasil nih ya dia kan di Lukas 6 kan dia itu kan dicobain dan dia berhasil tidak berdosa kan melawan iblis lawan iblis. Ya udahlah abang giliran nanya lah abang lah makin dijelaskan gak jelas. Ya nih dibilang sudah iblis mengakhir makin bingung kami masalahnya dan menunggu waktu yang baik karena kalau Anda gini bang bawa dalilnya spesifik Adam ya Yesus dicobai ke padang gurun untuk dijadikan Adam kedua tertulis tekstual gitu di kitab Anda ya bolehlah kami terima gitu tetapi kalau Adam yang kedua lalu dihubungkan dengan padang gurun Yesus yang dibawa tadi nggak ada korelasinya bahkan ayat yang Anda bawa ya yang Anda berikan kepada saya setelah saya cek itu bukan penjelasan masalah Yesus tapi masalah di Kejadian 15 nomor 45. Kan udah bisa arah kitab kamu itu kemana dia. Udah ketahuan gitu loh. Loh itu ya kan tadi kumulasi data makanya Ustadz harus memahami itu secara komprehensif nih saya ganti deh kalau nih ya ada nih di ayat ini tertulis gini Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Oh, Anda bawa ke Al-Quran. Anda mau nanya itu? Iya, menurut Ustadz kalau ini kalau Anda kayak gitu, Anda tadi berpikir bahwa Roh Kudus itu bekerja sama dengan iblis, apakah ini Allah ini jadi adalah sumber kejahatan karena dia yang membuat iblis itu tersesat gitu. Oh, baik. Bang, yang membuat iblis itu tersesat, Anda baca di Al-Baqarah ya. Waktu ketika dia disuruh diperintahkan untuk menyembah Adam, dia membangkang. Wa il qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Atau ntar. Jadi iblis itu ketika disuruh sujud tidak mau.
ya dia menyombongkan dirinya, makanya dia disebut aba wastakbar. Gara-gara kesombongannya dia menjadi kafir, menjadi sesat. Kayak gimana sih? Bentar ya. Nih, saya kasih dalilnya sama Anda. Coba Anda buka ya dalam Quran. Coba saya buka deh. Al-Baqarah ayat 34. Tuh. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tuh, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk menjadi golongan kafir. Jadi gara-gara kesombongan, iblis itu sesat vonisnya. Nah itu ayat yang kamu bawa tadi. Sujud pada Adam ya, Ustaz. Jadi bukan karena Allah dia itu sesat, tapi karena kesombongannya membangkang Tuhan gitu, membangkang Allah. Maka dia disebut sesat. Nah, lalu diponis pula oleh iblis, dituduhnya pula Allah yang menyesatkan dia. Padahal dia yang sendiri menggunakan hawa nafsunya, menyombongkan diri, lalu dia menjadi kafir. Nah itu iblis itu. Oke. Pertanyaan tadi kan Ustaz bilang karena dia menolak sujud kepada Adam kan. Berarti bisa dikatakan kalau Adam itu waktu diciptakan itu banyak malaikat itu suruh sujud menyembah kepada dia, benar nggak? Sujud banyak, itu kan lil malaikah banyak. Jamak gitu. Wa idh qulna lil malaikah. Kosakatanya aja jamak. Kalau harusnya kan gini ya Ustaz, kalau kita belajar dari Alkitab dan Al-Quran, Yesus itu kan disujud sembah kan, dan itu juga sama dengan juga Adam. Kalau kita baca perjanjian lama manusia nih ya di 2 Samuel 9 ayat 6. Dan Mephibosheth bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah, kata Daud Mephibosheth kejawabnya, inilah hamba Tuanku. Berarti kan ada konsep bahwa di manusia dalam Alkitab dan Al-Quran itu ada bisa disembah, benar nggak? Dan ada sebelum jatuh dan dosa dia bisa disembah, benar nggak? Lalu mana ayat persamaannya? Yesus menyuruh menyembah dirinya. Di situ kan ada Tuhan menyuruh menyembah para malaikat agar sujud kepada Adam. Tuhan yang nyuruh untuk sujud kepada Adam. Kalau Anda mau samakan ke Yesus, itu di mana Yesus menyuruh sujud kepada dirinya, menyembah dirinya itu di mana? Ya, ini ada sabar. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Apa ya. Bang? Berapa? Saya kasih ya, ayat kasih nih, bentar sabar. Kitab yang buka nih. Saya tunjukin ya. Ya, pasal apa gitu? Daniel 7 ayat 14. Lalu kepadanya dikatakan, Bang, perkataan Yesus yang saya tanya, Bang. Nah, makanya Anda harus menganalisisnya objek. Coba Anda kan paham yang saya objekkan itu adalah Yesus. Lalu kamu menjelaskan tentang Yesus, itu penjelasan yang di luar dari Yesus gitu. Yang saya tanya, kalaunya kamu samakan dengan Al-Quran tadi, yaitu Allah menyuruh menyembah bersujud kepada Adam kan gitu, sujud penghormatan. Ya, kan itu ada perintahnya gitu loh. Sujud pada Adam. Ya, lalu kalau kamu samakan dengan Yesus, Bang, gini, mana ya perintah Yesus agar menyembah dirinya? Mana? Lah, ini perintah dari Bapak Diso, itu nubuatan yang sudah ada di perjanjian lama. Itu emang waktu Adam disuruh sujud itu emang Adam yang meminta? Kan enggak, Ustaz. Lalu kepadanya dikurniakan kekuasaan, kemuliaan dan kerajaan sehingga orang-orang dari segala suku, bangsa dan bahasa menyembah kepadanya. Tuh. Ya iya, Bang. Memang tidak meminta, Adam pun juga tidak meminta. Konteksnya kan ada perintah gitu. Ada perintah menyembah atau bersujud. Di mana dikatakan Yesus, bersujudlah kamu kepadaku. Karena itu perintah Bapak di sorga, Bang, nih. Bentar, ayat berapa ya kalau nggak salah ada. Di mana perintah Bapak di sorga agar Anda menyembah, kan kayak gitu, atau sujud kepada Yesus. Iya.
Nih, Ibrani 1, Ibrani 1 ayat Ibrani lagi. 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pulau anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Itu disuruh Bapak itu suruh menyembah anaknya yang tunggal. Sesuai nubuatan Daniel 7 ayat 13 sampai 14 tadi itu, Pak. Bang. Coba kamu baca dulu ya Yohanes 17 nomor 8. Ya, Yohanes nih. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apa tuh? Kata Yesus, sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Udah habis firman Tuhan itu Yesus sampaikan. Gak ada lagi selain Yesus penyampai firman Tuhan itu. Lalu kau larinya ke Ibrani, ke Paulus, apa? Emangnya sejak kapan? Sejak kapan Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Nabi Musa berfirman dengan Paulus? Loh, Paulus itu kan orang Yahudi. Kapan dia mendapat wahyu dari Tuhannya Nabi Musa? Kapan? Itu kan dia waktu dia lagi perjalanan membunuh murid-murid Yesus dia didatangin itu. Itu berarti ya asumsinya Paulus. Nah, kalau kayak gitu saya balikin deh. Udah dibilang Yesus, Bang, segala firman, segala itu kan semuanya segalanya udah disampaikan oleh Yesus. Berarti setelah Yesus nggak ada lagi firman Allah atau firman Tuhan itu kepada orang lain, nggak ada lagi. Soalnya Yesus udah habis menyampaikan. Lalu Anda mau menjelaskan Yesus, menjelaskan Bapa pakai kitabnya Paulus. Loh, yang Paulus bukan firman dari Tuhan itu. Ajaran Yesus nih, saya tunjukin ya. Ini ada buku dari Yale University Press nih, Tatbiak Akademis nih ya. Nih ada lah Gonzales nih, Paul Transform. Ini ada ISBN-nya dan udah pasti ditulis profesor itu. Dan ini dibilang apa? Nih ya. Ya, Paul imitates God. He was rich yet become poor for your sakes. By his poverty you may become rich. The paradox of having nothing and yet owning everything is based on the cynic and stoic idea that all things belong to the wise. Tuh, Paulus itu kan mengikuti Yesus. Dia bagaimana dia tadinya hidupnya mewah, jadi sederhana, bahkan disebutnya miskin. Nah, itu makanya kita mengikuti dan dia akan mengajarkan Yesus yang untuk menderita untuk membebaskan manusia dari kutuk dosa. Menarik nih sama ente nih, Bang. Sebelum saya membahas Paulus, kalau kamu paksakan Yesus itu adalah Adam kedua, ya. Yang mana Adam kedua itu adalah disembah oleh orang-orang Kristen, yaitu Yesus. Pertanyaan saya, kenapa Adam pertama nggak jadi Tuhan juga? Karena dia jatuh dalam dosa. Dia nggak bisa, karena dia udah jatuh dalam dosa. Dia udah jadi tubuhnya udah jadi penuh dosa. Jadi nggak bisa jadi imam besar seperti Yesus. Ya. Artinya kalau Adam pertama ya Bang ya, dia tidak disembah dan tidak menjadi Tuhan, berarti Adam kedua pasti nggak jadi Tuhan juga. Yesus itu kan Adam dia pengantar kepada Bapa. Lalu ngapain kau sangkut pautkan dengan Adam kan kayak gitu? Sedangkan Adam nggak jadi Tuhan dia. Adamnya pertama. Adam itu kan apalagi ada dosa, makanya dia nggak. Apalagi ada Adam kedua, ketiga, keempat gitu. Adam pertama kan gagal, Ustaz. Makanya kita nggak gantikan dengan Adam yang tidak berdosa, yaitu Yesus. Nah, gini, terus Anda memaksakan Paulus. Paulus tuh katanya ngikutin ajaran Yesus. Kan kayak gitu tadi Anda berkata. Coba kamu, Bang, Paulus dengan Yesus itu ajarannya berbeda antara langit dan bumi. Paulus bedanya itu pembangkang Yesus. Bedanya apa? Ya, Paulus itu bukan pengikut ajaran Yesus. Paulus itu pembangkang Yesus.
Nih Ini salah mana, Pak? satunya ya. Perkataan Yesus kamu baca dulu di Matius ya. Matius 17 sampai 18. Coba kita baca dulu biar Anda tahu kenapa saya sebut bahwa Paulus itu pembangkangnya Yesus. Iya, coba buktikannya kenapa. Makanya kamu buka dulu nih, biar aku juga Iya, saya buka baca. di sini ya. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Bang, Matius 5 nomor 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, itu ajaran Yesus ya kayak gitu. Sekarang kamu ke ajaran Paulus. Ke Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kata Yesus, ya Taurat masih berlaku selama langit dan bumi ada. Kata Paulus, ya Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Pertanyaannya, sejak kapan Yesus ngomong bahwa dia membatalkan Taurat seperti yang diajarkan Paulus? Oke, ini gampang sih. Ustaz tahu hukum Taurat itu hukum yang paling utama itu apa? Nih, Ayatnya di mana dulu? Ayatnya saya- di mana bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat? Itu nggak ada, dia tetap menggenapi. Tapi yang digenapi Wah, berarti tepu-tepu pula tuh Paulus, Bang. enggak nih ya. Hukum Taurat yang Makanya utama aku itu apa? bilang Apa? pembangkangnya, bukan pengikutnya, Nih. pembangkangnya Yesus Paulus itu. Nih, saya bacakan ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Yang dibatalkan itu apa? Hukum yang diutamakan hukum Taurat itu apa? Kasih. Dan Paulus itu tidak menolak ajaran kasih. Bang, pertanyaannya sudah Anda jawab. Ya, tidak pernah Yesus ada mengatakan dia membatalkan Taurat. Nggak pernah ada. Itu ajaran dari Paulus Al-Kibuli gitu lah. Nggak pernah ada. Ya, Anda nggak bahkan pernah temukan di kitab Anda Yesus membatalkan Taurat. Nggak akan pernah ada. Tapi kata Paulus, Yesus membatalkan